pemirsa, kembali lagi bersama saya Jayanu di Informasi TV. Nah, kali ini saya mau bincang-bincang mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan loh. Sudah mendengar ya sangat memprihatinkan. Tapi ini anak perempuan di bawah umur 12 tahun. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ada kasus di mana ada kekerasan anak perempuan atau anak kecil lah ya. Kita nggak bilang perempuan aja, tapi anak kecil di bawah 12 tahun, dan ini sangat miris. Kekerasan ini bahkan tidak diekspos, bahkan proses hukumnya ini malah tidak sampai selesai gitu. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih, kalau misalkan ada lagi kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus pertama kali korban melaporkan kemana, atau bagaimana upaya hukumnya? Nah, kita pengen lebih dalam lagi nih mengenai masalah ini. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber yang kebetulan dua-duanya adalah pengacara wanita, dua-duanya wanita, kemudian aktivis juga pembela kaum wanita, terutama dalam kasus-kasus KDRT dan sebagainya. Saya ingin memperkenalkan pada hari ini. Oke, yang pertama saya ke samping saya ini Ibu Nurmala. Selamat ketemu lagi Bu Nurmala. Selamat siang. Bu Nurmala ini pengacara senior sudah lama lah. Kemudian Bu Nurmala ini Wasekjen dari BPN Pradi. Ya, Bu, terima kasih sudah datang. Kemudian Ibu Ira Karisma. Selamat siang Bu Ira. Iya, selamat siang. Nah, Ibu Karisma ini juga aktif juga, sering membela kasus-kasus mengenai kekerasan ya dari perempuan dan KDRT. Nah, langsung aja nih Bu, tadi saya baru membuka, saya ngomong tentang sekarang kasus mengenai anak-anak nih, anak di bawah umur mengalami kekerasan seksual. Nah, yang jadi permasalahannya mirisnya adalah karena proses hukumnya nggak sampai selesai Bu. Nah, kan beberapa daerah ya, mungkin apakah, saya nggak tahu apakah ini pendapat saya loh, mungkin karena di daerah terpencil dan sebagainya, atau mungkin bagaimana kurang pengetahuan mengenai hukumnya ya. Habis itu mereka bingung mau lapor kemana dulu nih, apa kuasa hukum dulu atau langsung ke polisi dan sebagainya. Nah, itu menginformasikan pada kita nih buat Informasi TV, apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan seksual pada anak-anak pada hal ini. Mungkin dari Ibu Nurmala nih yang lebih senior, boleh Ibu sampaikan. Selamat siang ya, para pemirsa Informasi TV. Hari ini kita sengaja diundang untuk memberikan edukasi hukum ketika ada korban kekerasan terhadap anak-anak. Kalau ditanya langkah apa yang akan diambil ya, tentunya kita tahu anak ini kan adalah aset bangsa ya, aset bangsa, investasi orang tuanya ya. Karena orang nggak tanya hartanya apa, tapi yang ditanya anaknya berapa, apa pekerjaannya, itu yang ditanya orang nggak tanya, yuk kamu berapa, nggak itu. Jadi pertama, anak-anak itu adalah aset bangsa ya, kemudian aset investasi dari orang tuanya juga. Kalau bicara pada anak ya, mengenai anak, saya sangat miris ketika ada kekerasan yang terjadi pada anak. Persoalannya ini, anak ini kan ada dua. Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, atau anak juga bisa menjadi korban. Tapi ada juga anak jadi korban, pelakunya adalah orang dewasa. Nah, yang jadi ini sekarang ini kan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri mengatur kalau itu pelakunya anak-anak ya, korbannya juga anak-anak, terutama pelaku ya. Kalau menurut saya hukum itu lebih kadang-kadang mementingkan kepentingan hukum pelaku daripada korban. Coba lihat di KUHP juga begitu. Kalau anak-anak itu pelaku di bawah 12 tahun, ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu tidak harus disidangkan memang. Harus disidangkan, bisa diselesaikan secara diversi. Tapi saya tidak sependapat ketika itu kasus misalnya kekerasan seksual atau kekerasan yang menyebabkan matinya sekalipun dia pelaku anak. Tapi anak dalam kategori hukum kita ini ya, umurnya di pelaku 12 tahun ke atas yang bisa diadili. Di bawah 12 tahun itu sering sekali diselesaikan secara diversi. Baik itu kekerasan biasa maupun kekerasan seksual. Nah, ada ketidakadilan ketika kita berada di pihak korban. Ini anaknya diperkosa atau dibunuh, tapi pelakunya anak juga di bawah umur, di bawah 12 tahun. Bagaimana keadilan korban? Keadilan kalau dari sisi pelaku itu jelas menguntungkan, tapi ketika bicara dari sisi korban sebagai anak, sebagai korban,
ini akan mencederai rasa keadilan bagi pihak korban. Saya tidak pasti ya para anggota DPR dalam menyusun draft undang-undang disahkan itu pasti ada sudah dipertimbangkan secara maksimal, tapi itulah faktanya. Kalau ditanya kemana harus mengadu, sebenarnya kita semua ini warga negara, bukan hanya polisi yang melindungi, kita juga masyarakat. Kalau kita mengetahui ada kejahatan di depan mata kita atau ada tindak pidana, tidak harus menunggu pihak korban melapor atau adanya keluarga yang melapor. Kalau kita mengetahui di depan mata kita, kita wajib untuk melaporkan ya. Jangankan itu, di undang-undang PKDRT pun itu bukan lagi persoalan privat, tapi merupakan persoalan publik ketika terjadi kekerasan rumah tangga. Nah, apalagi misalnya ini tidak ada hubungan keluarga di luar rumah tangga, kita sebagai masyarakat biasa atau katakanlah kita tinggal di kampung itu ada kejadian di depan mata kita boleh melaporkan hal itu ya. Saran saya ketika ada korban-korban yang mengalami kekerasan, baik kekerasan terhadap anak-anak maupun orang dewasa, sekarang ini kan terutama di provinsi kabupaten itu ada unit PPA ya, terus ada dinas PPA perlindungan anak, bahkan ada namanya lembaga perlindungan perempuan dan anak, ada namanya komisi perlindungan anak, ada Komnas Perempuan, banyak tempat kita melapor. Negara ini sudah menyediakan, tapi persoalannya mau nggak ada yang berani speak up untuk melapor. Sudah tuh aparat penegak hukum juga welcome nggak terhadap ketika ada kasus-kasus seperti ini. Menjadi PR kita semua ya. Hukumnya udah bagus, tapi kalau aparatnya nggak mendukung, nggak respon, ya nonsen. Begitu juga kita masyarakat. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan kita, ya akibatnya negara kita seperti inilah. Jadi laporkan kepada yang mengerti hukum, kalau paling tidak ke orang tuanya dulu. Orang tuanya kalau nggak pandai, nggak paham, datanglah ke dinas PPA. Atau kalau di provinsi ada lembaga perlindungan ada, atau LSM yang berhak perempuan ya, bisa itu kita minta pertolongan di sana. Di samping para advokat itu tugasnya kan memberikan bantuan hukum, bisa sebagai korban, bisa juga sebagai pelaku. Itu dari pendapat saya sementara. Mungkin ada Ibu Ira yang akan menambahkan. Oke Bu Ira, sekarang saya pengen tanya bagaimana Ibu Ira mungkin di lapangan ketika mengalami hal kasus para pencari hukum ketika korban kekerasan seksual. Nah, saya ingin tanyakan begini Bu, ada nggak sih Bu ketika di lapangan itu bagaimana sih reaksinya mereka, atau secara psikologisnya? Pasti kan namanya anak ya Bu ya, kan beda Bu ketika Ibu menangani masalah orang dewasa dengan anak, kekerasan seksualnya kan beda. Itu bagaimana Bu Ibu melihatnya di lapangan? Baik, terima kasih. Ya, saya akan menyampaikan terkait dengan memang banyak terjadi kasus-kasus di lapangan ini ya, khususnya terhadap anak ya, anak yang di bawah umur yang tadi Dr. Nurmala sudah sampaikan juga ya. Nah, yang saya alami banyak hal anak tersebut tidak menyampaikan kepada orang tuanya ya, karena takut atau ada ancaman seperti itu. Itu ya yang saya temui case-case di lapangan seperti itu. Di sekolahan kadang-kala terjadi seperti itu. Ada yang pernah case itu ya di salah satu sekolahan, saya tidak akan sebut nama sekolahannya. Nah itu salah satu anak itu ditendang, kemaluannya gitu ya, oleh temannya, dan itu sering dilakukan gitu ya, sering dilakukan. Nah sudah sampai 2 tahun itu terjadi ya. Nah setelah itu orang tuanya baru mengetahui ternyata ada cedera gitu ya, ada cedera. Setelah ada cedera itu terlihat dan ditanyakan gitu ya. Setelah ditanyakan itu si korban ini merasa itu biasa karena sudah terbiasa oleh temannya di sekolah dilakukan seperti itu. Nah gitu ya. Nah setelah itu ingin melakukan proses hukum seperti itu ya dari orang tuanya, namun lagi-lagi orang tuanya itu merasa ya sudahlah gitu ya, ya sudahlah antara orang tua saja bicara seperti itu. Nah itu juga ada
seperti yang Bu Nurmala tadi sampaikan, karena memang ini usianya itu di bawah dari 12 tahun, itu diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Nah, tapi kalau saran dari saya ini seharusnya ada juga untuk bimbingan atau edukasi seperti itu kepada orang tua maupun anak. Ketika terjadi masalah itu harus segera ditindaklanjuti, tidak bisa didiamkan seperti itu. Nah, terkait dengan untuk langkahnya bagaimana apabila ini mungkin kasusnya terlampau parah seperti itu ya, bisa juga dilaporkan ke kepolisian ya, ke kepolisian, mungkin mencari penasihat hukum gitu ya, untuk mencari apa sih pelanggarannya seperti itu ya, supaya dapat dilakukan upaya hukum tersebut gitu. Dan memang ya pada faktanya ya, sebagian besar masyarakat ya ingin mengadukan hal-hal yang memang dialaminya kepada kepolisian khususnya gitu ya. Sering sekali ditemukan bahwa adanya kekerasan terhadap korban, adanya pengakuan dari korban, dan adanya yang dilakukan oleh pelaku gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan visum dan sebagainya. Namun pada saat proses di kepolisian tersebut biasanya tidak tuntas. Bahkan kadangkala mengatakan bahwa ini tidak masuk unsurnya. Nah, ini yang menjadi problema sebenarnya gitu ya. Nah, sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia gitu ya, sebagai masyarakat Indonesia ingin meminta perlindungan hukum kepada pihak yang berwenang ya. Akan tetapi dari pihak berwenangnya tersebut ya mengatakan ini tidak cukup nih buktinya, unsurnya tidak terpenuhi. Nah, kalau pihak berwajib saja tidak bisa ya untuk menindak hal seperti ini, bagaimana perlindungan terhadap masyarakatnya seperti itu? Ini yang menjadi problema di lapangan sebenarnya Pak, sampai dengan saat ini begitu.